Waktu berlalu sangat cepat. Kedua mata Shenlang semakin bersinar terang. Seluruh tubuhnya menegang dan dipenuhi rasa sakit. Di dalam hatinya, ia berteriak. What the fuck? Cacing Gu tingkat tinggi ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Setelah cacing-cacing itu masuk ke dalam darahku, mereka mati diam-diam tanpa suara. Tapi kenapa sekarang justru memicu reaksi sebesar ini di dalam tubuhku? Sementara itu, Wu Duzi yang berdiri memperhatikan menjadi sangat bersemangat. Kedua matanya berbinar-binar dan ia berseru. Ini adalah energi yang dilepaskan oleh Yuan Chong. Indah sekali, sangat indah. Jauh lebih indah daripada beberapa kali sebelumnya. Reaksi kali ini begitu hebat. Mereka akan bermutasi menjadi makhluk seperti apa ya? Namun, hanya sedetik kemudian, mimpinya hancur berantakan saat reaksi Shenlang kembali mereda tanpa akhir yang baik. Melihat Shenlang pingsan, Wu Duzi menjadi panik dan bergegas menghampirinya sambil berteriak. Hei bocah, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bereaksi lagi? Bagaimana bisa tubuhmu tetap tidak terjadi apa-apa? Di mana cacing Gu tingkat tinggiku? Kenapa bisa menghilang? Wu Duzi langsung mematung. Otaknya seperti ditekan tombol macet total. Masalahnya adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ini adalah Yuan Chong tingkat tinggi yang ia kembangkan selama bertahun-tahun. Melalui banyak kegagalan sebelum akhirnya berhasil membesarkannya. Namun sekarang semuanya lenyap tak berbekas. Bukannya mati meninggalkan jasad, tetapi hidup tidak terlihat wujudnya. Mati pun tidak terlihat bangkainya. Menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Wu Duzi segera menggeledah tubuh Shenlang, memeriksa dari darah, keringat, hingga berbagai jenis cairan tubuh lainnya. Ia memeriksa dengan begitu teliti, sampai-sampai jika ada satu cacing saja yang masih bernapas, pasti akan mati ketakutan untuk kedua kalinya. Hasilnya nihil, tidak ada satupun Yuan Chong yang bertahan hidup. Ia menatap Shenlang dengan pandangan yang perlahan berubah menjadi aneh. Si pria berwajah tampan ini sebenarnya makhluk apa? Seberapa beracungkah darahnya, sampai-sampai Yuan Chong tingkat tinggi pun lenyap semua? Ia merasa lelah dan kecewa, lalu duduk lesu di kursi. Dalam hatinya hanya terlintas satu pikiran. Apakah sekarang aku harus membunuhnya untuk membalaskan dendam cacing-cacing yang malang itu? Atau menyimpannya dan merawatnya sebagai pusaka hidup yang ahli membasmi cacing? Tepat saat otaknya masih berputar seperti gasing, Shenlang mengerang pelan lalu sadar kembali. Sensasi tadi baginya tidak berbeda dengan dilempar ke dalam lahar panas. Seluruh tubuhnya seperti meleleh. Dan darahnya mendidih seperti kuah sup yang dimasak dengan api maksimal. Namun saat membuka mata, semuanya kembali normal. Prosesnya memang mengerikan dan menyakitkan, tetapi hasilnya tetap sama. Darahnya masih tetap beracun seperti biasa. Bahkan saking beracunnya, sampai bisa menyapu bersih puluhan miliar cacing Gu tingkat super. Wu Duzi kembali tenggelam dalam pemikiran. Apakah harus terus meneliti Yuan Chong mengikuti arah yang lama atau beralih ke arah yang baru? Meskipun ia masih memiliki beberapa salinan cadangan, orang di hadapannya ini jelas merupakan subjek yang jauh lebih menarik. Darahnya bisa membunuh Yuan Chong. Bukankah ini berarti sebuah arah terobosan yang baru? Guru, panggil Shenlang, menariknya kembali ke realitas. Apa yang baru saja Anda lakukan padaku? Wu Duzi menjawab dengan santai. Mengambil darah, mengambil cairan tubuh, dan berbagai sampel lainnya. Shenlang menoleh ke samping dan melihat deretan lebih dari 10 botol yang tertata rapi berisi berbagai jenis cairan. Pemandangan itu membuat tengkuknya terasa dingin. Ia menelan ludah dengan susah payah, wajahnya mulai berkerut. Tunggu sebentar, apakah semua ini diambil dari tubuhku? Tidak mungkin kan semuanya diambil? Namamu Shenlang kan? Wu Duzi menatapnya dengan tatapan penuh gairah fanatik, seolah baru saja menemukan harta karun hidup. Shenlang mengangguk. Kamu ingin mengangkatku sebagai guru? Tanyanya. Guru, setidaknya lepaskan dulu ikatanku dan kembalikan pakaianku. Penampilan seperti ini agak merusak citra untuk upacara pengangkatan guru. Wu Duzi mengangguk dan dengan santai melepaskan semua tali pengikat. Shenlang dengan cepat mengenakan kembali pakaiannya. Lalu membungkuk dalam-dalam hingga bersujud ke tanah dengan sangat sopan. Murid Shenlang memberi hormat kepada guru. Dengan penuh semangat, wanita itu menjawab, Bagus, mulai hari ini kamu adalah muridku. Bahkan murid satu-satunya, murid penutup.
Di dalam hati, Shenlang berteriak kegirangan. Berhasil! Tapi kalau dipikir-pikir agak kesal juga. Begitu banyak pengetahuan dan persiapan. Matang yang sudah disiapkan pada akhirnya tidak ada yang terpakai. Cukup berbaring sekali langsung lulus. Benar-benar takdir suka mempermainkan orang. Ia segera memberi hormat lagi. Murid memberi hormat kepada guru. Oh ya, menurut prosedur, apakah ada hadiah pertemuan? Wu Duzi mengangkat alisnya. Kamu ternyata sangat belak-belakan. Jadi apa yang kamu inginkan? Apakah ada kitab darah? Bisakah dipinjamkan kepadaku untuk dibaca? Tidak bisa. Mengapa? Kecewa karena itu adalah kitab kuno yang sangat penting yang disimpan di pavilion Kitab Pusat Gunung Fudu. Hanya tetua yang boleh masuk untuk membacanya, tidak boleh dibawa keluar. Setelah berbicara, Wu Duzi tiba-tiba memegang pundak Shenlang. Ia memaksanya duduk lalu membuka matanya lebar-lebar. Sebelum Shenlang sempat bereaksi, ia sudah dipaksa duduk dengan mata melotot. Wu Duzi menggunakan cermin pemantul cahaya untuk menyorot langsung ke pupil matanya, memeriksanya bolak-balik. Hasilnya tetap tidak ada yang berubah, selain fakta bahwa matanya masih tetap setampan biasanya. Tidak berhenti di situ, ia juga memeriksa denyut nadi, mengukur detak jantung, tekanan darah, dan memeriksa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dalam hati, Shenlang membatin, di dunia ini ternyata ada juga konsep tekanan darah ya? Setelah sekian lama memeriksa dengan sangat teliti sampai tidak ada lagi bagian yang terlewat, hasilnya tetap nihil. Shenlang akhirnya angkat bicara. Guru, apakah Anda sedang bingung kemana perginya cacing gu tingkat tinggi itu? Wu Duzi mengangguk. Seharusnya mereka semua mati total, tetapi tidak ada bangkainya. Apakah Anda masih punya sampelnya? Wu Duzi ragu-ragu sejenak, lalu pergi ke ruang bawah tanah dan mengeluarkan sampel dalam jumlah yang sangat kecil, sekitar 0,1 ml. Yang disimpan dalam larutan khusus yang tampak seperti serum darah. Tanpa banyak bicara, Shenlang langsung mengambil sekitar 10 ml darahnya sendiri. Dengan tenang, layaknya sedang donor darah secara sukarela. Guru, tuangkan cacing gu itu ke dalam darahku. Wu Duzi melakukannya. Dan begitu darah bersentuhan, cairan itu langsung mendidih seperti air yang terkena minyak panas. Hanya dalam beberapa detik, seluruh cacing gu mati total. Wu Duzi mematung untuk kedua kalinya, dan kali ini keterkejutannya jauh lebih parah dari sebelumnya. Ia segera memeriksa kembali dengan teliti dan memastikan bahwa mereka benar-benar mati. Bahkan kali ini ia bisa melihat bangkainya menggunakan metode khusus. Ia menatap Shenlang seperti melihat makhluk luar angkasa. Darah macam apa ini? Mengapa bisa seberacun ini? Shenlang menjawab dengan tenang. Aku sudah menggunakan darahku untuk melakukan eksperimen lebih dari 100 kali, dan hasilnya selalu sama. Ini adalah seluruh laporannya, katanya sambil meletakkan buku laporan yang tebal. Wu Duzi segera membuka dan membacanya. Semakin membaca, ia semakin bersemangat. Matanya perlahan berbinar, dan sesekali ia mendongak menatap Shenlang dengan pandangan seolah berkata, "Oh, ternyata kita berasal dari bidang yang sama." Ia mulai menyadari bahwa pria ini bukan sekadar subjek uji coba yang bisa berjalan, melainkan rekan seprofesi dalam penelitian garis keturunan. Melihat hal itu, Shenlang bertanya, "Guru, bolehkah aku membaca laporan Anda?" Wu Duzi melambaikan tangannya, dan pintu lemari di kejauhan terbuka secara otomatis. Shenlang melihat ke dalam dan langsung terpana. Di dalamnya bukan dinding, melainkan lautan laporan yang tersusun sangat rapat. Setidaknya ada beberapa ribu jilid yang dikelompokkan berdasarkan jenis tumbuhan, hewan, yuancong, dan garis keturunan. Ia mengambil satu jilid secara acak tentang katalog garis keturunan lalu membukanya. Isinya sangat mendetail, benar-benar terlalu mendetail. Bagi seorang peneliti, ini adalah harta karun pengetahuan. Namun baginya, ini seperti dipaksa menjejalkan catatan penelitian tingkat dewa. Ia membutuhkan buku pelajaran yang mudah dipahami, bukan catatan tingkat ekstrim seperti ini. Setelah menimbang selama beberapa detik, Shenlang mendongak. Guru, ada satu masalah yang ingin aku tanyakan. Wu Duzi yang sedang membolak-balik laporan Shenlang. Seperti membaca komik dengan mata yang terus tertuju pada setiap baris tulisan, menjawab singkat, katakan saja. Shenlang menarik napas dalam-dalam dan langsung menuju ke inti masalah. Istriku, Jin Mulan, sebelumnya sangat sulit untuk hamil.
Aku sudah memeriksa tubuhku sendiri dan kondisiku sepenuhnya normal. Sedangkan dia, mulai dari saluran rahim hingga lingkungan di dalam rahimnya. Semuanya sehat dan tidak ada masalah, tetapi dia tetap tidak bisa hamil. Hampir tanpa berpikir, Wu Duzi menjawab, garis keturunan ungu. Shenlang langsung terpaku. Satu kalimat itu langsung tepat sasaran. Benar-benar ciri khas seorang pakar yang sesungguhnya. Wu Duzi melanjutkan penjelasannya dengan nada datar seperti sedang mengajar. Garis keturunan ungu adalah bentuk konflik garis keturunan yang sangat langka, hanya ada 1 di antara 10.000 orang. Ini bukan yang terkuat, tetapi sangat istimewa karena mengintegrasikan kultivasi pribadi sekaligus medan perang. Namun, harga yang harus dibayar adalah sulit hamil karena energi yang berkonflik membuat rahim tidak stabil. Mendengar hal ini, Shenlang merasa sangat terkejut dalam hati dan membatin. Ini benar-benar pakar tingkat tinggi. Baru membuka mulut langsung tahu. Aku tahu Jin Mulan memiliki garis keturunan ungu. Ini adalah jenis konflik garis keturunan yang jarang ada. Meskipun tidak luar biasa kuat, tetapi sangat langka. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa garis keturunan ungu dianggap sebagai generasi pertama dari mutasi garis keturunan. Namun wanita yang memiliki garis keturunan ini sangat sulit untuk hamil karena energi di dalamnya saling berbenturan sehingga lingkungan rahim tidak stabil. Mereka membutuhkan perawatan pada tingkat yang sangat dalam, yang mana hal itu dimulai dengan merekayasa sumber garis keturunannya. Namun, sekali orang dengan garis keturunan ungu berhasil hamil, maka sangat mudah untuk melahirkan generasi kedua dari mutasi garis keturunan. Setelah melahirkan, tubuh sang ibu akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Walaupun bisa dipaksakan untuk melahirkan anak kedua, hal itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, anak kedua tersebut kemungkinan besar akan terlahir tidak normal. Shenlang mendengarnya dengan perasaan merinding karena setiap detailnya cocok secara menakutkan dengan kenyataan. Mulai dari kisah ibu mertuanya yang hampir kehilangan nyawa saat melahirkan anak kedua. Hingga fakta bahwa adik iparnya tidak seunggul yang diharapkan. Akhirnya akar permasalahannya pun terungkap. Shenlang yang penasaran bertanya, apakah orang yang mengalami mutasi garis keturunan generasi kedua itu adalah garis keturunan emas? Wu Duzi menjawab, tidak bisa langsung bermutasi menjadi garis keturunan emas. Hanya bisa mendekati garis keturunan emas tanpa batas. Namun, pemilik garis keturunan emas yang sesungguhnya memang pernah muncul beberapa ribu tahun yang lalu. Hanya saja metode spesifiknya telah musnah. Gunung Fudu dan Paviliun Tianhai telah mencoba ratusan cara untuk melahirkan garis keturunan emas yang baru, tetapi semuanya gagal. Shenlang bertanya, apakah Anda tahu bahwa di dunia ini ada garis keturunan emas? Benar, baik Paviliun Tianhai maupun Gunung Fudu tampaknya sama sekali tidak mengusiknya. Wu Duzi berkata, dia terlalu berharga. Kami bahkan secara khusus mengadakan rapat untuk membahasnya dan menyimpulkan untuk membiarkannya tumbuh dengan bebas tanpa boleh diganggu. Dalam hati Shenlang membatin, mana mungkin begitu? Kekuatan transenden seperti kalian biasanya sangat serakah. Wu Duzi menambahkan, kami tidak kekurangan sampel standar energi dari garis keturunan emas. Mendengar hal itu, Shenlang bergumam dalam hati, aku mengerti. Ini semua karena Jiangli. Setelah Jiangli meninggal, faksi-faksi besar membagi-bagi asetnya, termasuk hasil penelitiannya tentang peradaban. Wu Duzi melanjutkan, aku mengerti, ini karena Jiangli. Shenlang kemudian bertanya, Guru, kalau begitu haruskah aku pergi mencari Jin Mulan? Diketahui bahwa karena Jin Mulan mengandung bayi tersebut, ia akhirnya diincar oleh Paviliun Tianhai. Faktanya, sebelum ini Shenlang sudah menceritakan semua hal yang berkaitan dengan Jin Mulan kepadanya. Wu Duzi merasa terkejut dan berseru. Aneh sekali, berdasarkan situasi yang kamu ceritakan, anakmu seharusnya menjadi subjek pemeriksaan garis keturunan generasi ketiga, bahkan memiliki jenis bakat garis keturunan yang sangat langka. Dan luar biasa kuat, yang kedudukannya hanya berada tepat di bawah garis keturunan emas. Lalu mengapa dia sama sekali tidak menunjukkan bakat garis keturunan tersebut? Terlebih lagi, tujuan Paviliun Tianhai memanfaatkan istrimu sebenarnya bukan mengincar dia, melainkan mengincarmu. Garis keturunan ungu sebagai subjek generasi pertama memang sangat langka. 1 di antara 10.000 orang, tetapi Paviliun Tianhai tidak kekurangan itu. Begitu pula kami di Gunung Fudu.
Tapi jelas mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Apakah mereka sudah mengirim orang untuk memeriksa anak laki-lakimu? Shenlang mengangguk. Benar. Wu Duzi melanjutkan. Garis keturunan spiritualmu sangat istimewa. Memang benar-benar langka.